Saudara sekalian, firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan saudara sekalian, firman Tuhan ini sungguh adalah firman Tuhan yang hidup. Di sini dikatakan bahwa dengan iman kita yang dibenarkan oleh karena iman. Allah telah melakukan segalanya. Bukan Allah yang tidak membeli. Kitalah yang gagal menerima. Kita tidak mau menerima karena kita tidak lihat. Kita punya kedagingan, kita punya pikiran. Kita katakan, oh Tuhan saya berdoa. Oh Tuhan, dan karena saya tidak melihat apapun itu artinya Anda dan saya tidak melakukan apapun. Sering sekali kita gagal menerima karena kita tidak lihat. Jikalau Anda dan saya berkata, saya tidak mempercayai saja apapun yang tidak bisa saya lihat, kecap dengan cium dan rasakan. Coba kita cium, bisa nggak kita lihat? Nggak bisa, bukan? Coba rasakan, bisa kita lihat nggak bisa. Maka itu artinya Anda sangat tidak cerdas. Anda dan saya sama. Kadang-kadang kita tidak lihat, kita tidak percaya. Iman itu adalah sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya. Contohnya, sinyal handphone, radio. Dan sekarang handphone sudah nggak lagi orang yang dengar radio, semuanya di handphone. Nggak lagi orang nonton TV karena di YouTube ada. Nah, saya mau katakan, kita lihat nggak sinyalnya? Nggak ada. Kita ribut sekarang 3G ke 4G, 4G ke 5G. Beli Huawei. Kita nggak bisa melihat 5G, 4G. Hanya karena saudara dan saya tidak bisa melihatnya, bukan berarti itu tidak ada di sana. Jika kita memiliki semacam alat penerima, satu set radio atau televisi atau handphone, dan mencolokkannya, menyalakannya, dan menyesuaikannya, Anda bisa melihat sinyal-sinyal bukan? Nggak bisa kan? Saya juga nggak bisa. Begitu juga iman. Sebenarnya di mana iman kita bisa bertumbuh? Dari firman Tuhan. Sinyalnya ada di mana? Di alam yang tidak bisa kita lihat dengan otak kecil kita yang seukuran kacang. Tetapi ada banyak hal yang ada melampaui kemampuan melihat atau merasakan seseorang. Bahkan dalam alam jasmani kita mengenalinya. Jadi ada orang bilang, Pastor, there is no God, there is no evil, there is no bad spirit. All spirit is good, there is no spirit. Saya nggak percaya. Di alam ini ada roh. Ada roh kudus dan roh iblis. Ada dua macam roh. Kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu itu ada. Di dalam alam rohani ada malaikat-malaikat yang menyertai Anda dan saya. Allah ada di sana. Kemuliaannya itu ada di sana. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus, Roh Kudus. Ya, roh yang membangkitkan Kristus dalam kematian. Bukan hanya ada di surga di sana. Itu ada di dalam setiap orang yang percaya. Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah bertobat terima Yesus menjadi juru selamat, dan kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan dipenuhi Roh Kudus berbicara bahasa roh, bahwa Roh Kudus itu ada bersama kita. Dan bagaimana kita mengaksesnya? Tadi juga mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ini Roma katakan juga di Roma pasal 5 ayat 2. Katakan jelas, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus begitu mencintai kita, mengasihi kita,
Marilah kita jangan dibohongin oleh si iblis bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Itu tidak benar. Jangan percaya. Kita percaya iman adalah mempercayai sesuatu yang ada melampaui kemampuan jasmanian Anda dan saya melihatnya. Saudara-saudari sekalian, ingat, iman itu adalah kita percaya Roh Kudus itu ada. Ya, firman Tuhan sekali lagi mengatakan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Tuhan. Pendengaran firman Tuhan. Nah, sekarang di dalam pandemi ini, di Corona-19 ini, banyak orang yang di rumah. Kita renungkan hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita. Waktu kita nggak ada pandemi ini, aduh, sombongnya setengah mati. Tidak ada waktu, pada sibuk semuanya. Sekarang waktu segudang, tiap hari di rumah. Work from home. Nah, saudara sekalian, iman itu akan membawa kita itu percaya janji Tuhan. Kita bosan di rumah, yes. Kita merasakan hidup ini kok jadi begitu ya. Corona-19 hanya sedikit masalah, sekarang goncang seluruh dunia. Tetapi dengan iman, janji firman Tuhan, bahwa janji firman Tuhan itu, nah di sini jika jadi iman timbul dari pendengaran. Nah, kita di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, bagaimana ya saya punya gaji dipotong 50%. Apa yang akan terjadi bulan depan? Dengan iman kita percaya janji Tuhan itu. Contohnya, burung pipit pun tidak ada yang piara. Tetap dia bisa hidup dan terbang tinggi. Apalagi kamu dan Anda, saya. Ini janji Tuhan, bukan janji pendeta. Karena itu marilah kita percaya. Tuhan pasti akan memelihara kita. Dan dengan mendengarkan firman Tuhan itu, kita mempunyai iman, kita percaya Tuhan Yesus baik, Dia pasti membantu kita, Dia pasti menolong kita. Dengan iman, kita percaya Yesus pasti akan memberkati usaha kita. Bisnis kita pasti diberkati. Karena Tuhan sanggup. Sekarang kita kemungkinan susah. Ya, sudah kita planning A, B, C, D. 1 tahun untung sekian, 2 tahun kedua untung sekian. Kita cicil rumah, kita beli ini, beli itu, invest sana, invest ini. Sekarang tiba-tiba semuanya usaha ada masalah, nggak bisa bayar cicilan. Nggak apa-apa, kita jual semuanya yang tidak perlu, supaya kita tidak utang. Kita datang kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan tolong kita dengan iman bahwa Tuhan Yesus janji berkat Dia itu pasti akan turun asal kita taat dan cinta pada Dia. Firman Tuhan mengatakan, orang yang benar tidak akan jadi pengemis. Orang yang cinta Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Nah, dengan iman kita percaya usaha kita akan bangkit kembali. Dengan iman kita percaya setiap janji firman Tuhan. Dia memberkati Ayub berapa puluh kali lebih daripada sebelumnya. Ayub habis semuanya. Usaha dia habis. Dia adalah Ferrari dia dijual, BMW dia seri 7 dijual, istilahnya Mercedes-Benz yang terbaru dijual, Hermesnya semuanya dijual, apa semuanya juga habis. Dan bahkan anaknya juga meninggal. Tetapi Ayub tetap mempunyai iman dan percaya Tuhan pasti memberkati dia. Inilah iman yang dahsyat. Belum selesai, penyakit datang, kanker kulit datang. Ya, datang dalam hidup Ayub. Sekali lagi dengan iman, Ayub percaya janji Allah kepada dia. Dan dia tidak pernah
kutuk Tuhan dan menyerah. Dia tetap percaya dengan iman, janji Tuhan iya dan amin. Akhirnya dia dipulih kembali, dia disembuh dari segala penyakit, dan dia menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Inilah uniknya Tuhan. Kadangkala percobaan, kesusahan, kesengsaraan datang supaya Tuhan membentuk kita menjadi anak yang lebih dewasa, yang lebih cinta Dia. God bless you, saudara sekalian. Aku di tangan-Mu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku